Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 46, Allah berfirman, Afalam yasiru fil ardi, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, au adhanun yasma'una biha. Kenapa mereka tidak berjalan di muka bumi, sehingga mereka mempunyai hati yang bisa memahami, atau telinga yang bisa mendengarkan. Ayat tadi menyangkut tentang kata hati atau jantung. Kolbun, yang jamaknya kulubun, itu di dalam bahasa Arab sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu ya jantung, ya hati. Padahal jantung itu adalah kardiak. Jantung itu suatu organ di dalam dada, ya, yang fungsinya selama ini kita ketahui sebagai urat-urat yang memompa 24 jam darah ke seluruh tubuh. Itu adalah tugas dan pekerjaannya sehari-hari, tidak pernah berhenti. Tapi dalam Al-Quran disebut qulubun ya'qiluna biha. Kolbu yang bisa memahami. Selama ini kita anggap yang bisa memahami adalah otak. Tapi Quran membocorkan satu sisi lain, bahwa kolbu juga bisa memahami. Sehingga banyak yang mentafsirkan ada kolbu yang berbentuk fisik ialah jantung. Ada yang berbentuk gaib, itu yang bisa merasa, memahami. Dan Imam Al-Ghazali menjelaskannya begitu, kolbu ada yang gaib. Tapi ayat tadi sebetulnya memberi inspirasi bagi kita tentang fungsi lain dari jantung. Temuan-temuan terakhir sebetulnya sudah dari abad ke-19, 1800, tapi lebih gencar lagi tahun 1970-an tentang fungsi lain dari jantung tadi. Ternyata jantung itu juga mempunyai sistem seperti otak. Jadi ada simpul-simpul, ada ganglia, dan punya kemampuan. Jantung kita itu bisa belajar, bisa mengingat, bisa memutuskan secara independen, tidak tergantung pada keputusan otak. Ini temuan-temuan yang terus-menerus didalami. Ternyata semakin lama, semakin ketahuan ada kelebihan jantung daripada otak. Kedua-duanya saling berhubungan. Jantung dan otak selalu berkomunikasi. Tapi temuan baru mengatakan komunikasi dari jantung ke otak itu lebih banyak daripada komunikasi dari otak ke jantung. Otak rupanya punya fungsi dan kemampuan sendiri, jantung juga punya kemampuan sendiri di dalam memutuskan, di dalam menyimpan. Jadi jantung punya koneksi dengan urat-urat saraf melalui urat darah, dan dia bereaksi responsif terhadap sinyal-sinyal yang datang pada kulit, pada pembuluh darah. Jadi itu merubah sekali pendapat kita, pengetahuan kita tentang jantung.
Jadi kolbu kalau secara fisik maupun gaib, Rasulullah itu bersabda, inna fi jasadil mudghah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza soluhat soluha sairul jasadi. Kalau dia baik, sehat, maka sehat seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasada sairul jasadi. Kalau dia buruk, rusak seluruh tubuh. Ala wahyal kolbi, itulah kolbu. Nah, kolbu diartikan kolbu yang gaib. Jadi kalau hatinya itu jahat, rusak, seluruh tubuh rusak. Kalau jantung itu baik, maka seluruh tubuh baik. Ya. Itu dari kolbu yang gaib. Tapi secara fisik pun, jantung itu kalau dia sehat, ya seluruh tubuh sehat. Kalau jantungnya rusak, ya seluruh tubuh rusak. Jadi baik pengertian fisik maupun pengertian gaib, jantung itu sangat berpengaruh pada seluruh tubuh. Ditambah lagi temuan baru tadi, ada yang namanya neurokardiologi. Kemudian ada heart intelligence, kecerdasan jantung. Yang selama ini jantung kita anggap tugasnya hanya memompa, tidak mikir. Ternyata tidak begitu. Jantung merasa, berpikir, mengingat. Jadi kalau kita memandang ada mantan yang dulu kemudian jantung berdebar-debar, itu benar karena dia mengingat. Bukan otak yang memerintahkan, "Hei, kamu melihat itu yang dulu kamu taksir, sekarang orang lain sudah hidup dengan orang lain." Otak yang memberitahu, bukan, ternyata jantung juga punya ingatan-ingatan memori seperti itu. Jadi sekali lagi surat Al-Hajj ayat 46 ini menjadi inspirasi untuk menelusuri lagi kenapa jantung disebut bisa memahami. Ya. Kemudian ayat tadi ditutup dengan fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang ada di dalam dada. Kan ini juga mencurigakan bunyi ayatnya. Kolbu yang di dalam dada itu bisa buta. Artinya kita mesti menelusuri lebih lanjut, apakah punya daya penglihatan dari jantung itu. Itu tantangan buat ilmuwan-ilmuwan muslim, kedokteran, ahli-ahli saraf muslim, ahli-ahli jantung untuk mencari terus inspirasi berdasarkan Al-Quran. Wallahu a'lam.